Benarkah PMM dihapus dan diganti rumah pendidikan? Yuk simak videonya ya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang rumah pendidikan ya teman-teman. Di mana rumah pendidikan ini merupakan platform integrasi berbagai layanan digital di sektor pendidikan di Indonesia. Kira-kira tampilannya nanti seperti ini ya teman-teman. Tadi siang itu ada webinar ya, webinar tentang sosialisasi rumah pendidikan, di mana di dalam webinar itu menjelaskan tentang rumah pendidikan ya. Jadi kalau rumah pendidikan adalah bagian program yang mendukung program Astagita atau Quick Win dan juga program prioritasnya Presiden, dan juga disebutkan tadi kalau rumah pendidikan itu hadir merupakan katanya salah satu bentuk transformasi digital pendidikan, dan harapan dari rumah pendidikan nantinya akan menjadi sebuah layanan publik ya teman-teman, yang tentunya ramah, di mana ramah itu merupakan akronim dari responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan juga tentunya harmonis ya teman-teman. Baik teman-teman, yuk kita review tentang rumah pendidikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di dalam webinar. Secara garis besar saya akan mereview ya apa itu rumah pendidikan dan juga bagaimana nantinya isi dari rumah pendidikan itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, rumah pendidikan itu merupakan wadah ya, jadi nantinya wadah untuk melengkapi atau memenuhi semua kebutuhan stakeholder atau pemangku kepentingan kependidikan ya. Di situ ada guru, murid, orang tua, sekolah, mitra, dan juga bahasa. Yang tadinya cakupannya itu terpisah-pisah, ada rumah belajar, PMM, Arkas, Sipla, dan seterusnya itu ya teman-teman. Rumah pendidikan itu nantinya menggabungkan semua layanan yang dibutuhkan oleh semua stakeholder pendidikan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ya nanti tampilannya. Nah, di sini anggaplah wadahnya ya. Jadi semua aplikasi yang ada di pendidikan Indonesia itu akan terintegrasi atau dikumpulkan dalam satu wadah yang dinamakan rumah pendidikan. Layaknya rumah ya, ada ruang tamu, ada kamar. Jadi itu disatukan dalam satu payung yang namanya rumah. Di sini ada sekolah kita, kemudian di dalamnya juga nantinya akun belajar ID, BOS, kemudian Arkas juga ada, Merdeka Mengajar, Dapodik, kemudian Merdeka Belajar, bimbingan konseling seperti itu dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah PMM akan dihapus? Ya, kemanakah PMM? Tetap teman-teman, PMM itu ada di sini, ada di rumah pendidikan ini. Di sini ya, di sini ada logo, masih ada logo Merdeka Mengajar ya, tetap tentunya masih ada ya teman-teman. Intinya PMM itu nantinya bertransformasi menjadi bagian dari rumah pendidikan ya. Jadi PMM itu nantinya ada di rumah pendidikan, sama halnya dengan rumah belajar. Nanti rumah belajar, nah ini akan menjadi bagian dari rumah pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Baik, ke slide berikutnya. Nah, di sini didesain di platform rumah pendidikan itu nantinya ada 8 ya, ada 8 ruang ya. Namanya rumah kan ya. Namanya rumah itu ada 8 ruang, ada ruang tamu, ada ruang kamar kamar, kemudian ada ruang keluarga. Nah, di rumah pendidikan itu ada 8 ruang ya, teman-teman. Di antaranya yaitu ruang murid, ruang GTK, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang orang tua, ruang publik, ruang mitra, dan tentunya terakhir adalah ruang pemerintah. Yuk kita bahas seperti apa nanti tampilannya ya teman-teman di slide-slide berikutnya. Baik, di sini ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama adalah ruang GTK ya teman-teman. Nah, di ruang guru dan tenaga kependidikan di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama, pengelolaan kinerja. Jadi pengelolaan kinerja di sini ada di ruang GTK ya.
ada refleksi kompetensi, ada pelatihan mandiri, ini sama dengan PMM lah ya. Kemudian ada portal pembelajaran LMS dan kelas maya, kemudian di akun pendidikan di sini ya. Kemudian yang kedua ada ruang yaitu namanya ruang murid. Nah, di sini ada ruang murid ya, ada sumber belajar, ada bank soal, kemudian ada rapor digital, kemudian ada riwayat pendidikan, tentunya ada juga akun pendidikan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu ruang sekolah. Nah, di sini ruang sekolah ya, di sini ada menu profil sekolah layanannya ya. Ada profil sekolah, ada rapot satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya kita klik maka akan ngelink ke rapot satuan pendidikan seperti itu ya. Kemudian rencana kegiatan dan belanja sekolah, kemudian ada BOS, bantuan operasional dan juga akun pendidikan ya. Kemudian di sini juga ruang berikutnya ada ruang bahasa ya teman-teman. Ada ruang bahasa. Di sini ada ruang bahasa, ada kamus bahasa, ada alih bahasa, ada layanan UKBI atau ujian kemahiran berbahasa Indonesia, ada BIPA daring, program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ruang berikutnya yaitu ada ruang pemerintah ya, ruang pemerintah. Jadi di sini ada ruang pemerintah di mana teman-teman bisa melihat neraca pendidikan daerah ya. Nah, neraca pendidikan daerah. Jadi bisa melihat neraca pendidikan daerah. Hanya yang aktif ini pada saat ini masih neraca pendidikan daerah ya. Untuk informasi dan integrasi PPDB ini masih segera ya, segera ada tulisan segeranya. Kemudian yang berikutnya ada ruang mitra. Nah, ruang mitra ya di sini yang aktif hanya mitra Barjas Pendidikan. Mungkin ini SIPLAH ya, barang dan jasa ya, sistem kemitraan pengadaan barang. Nah, ini masuk ke ruang mitra. Jadi SIPLAH itu masuk ke ruang mitra. Kemudian ruang publik. Nah, untuk ruang publik di sini pusat perbukuan, majalah pendidikan, bantuan pendidikan, kursus digital ya. Kemudian juga ruang orang tua. Nah, di sini di ruang orang tua ada laporan aspirasi ya teman-teman. Di mana di laporan aspirasi itu ada layanan pengaduan dan penyampaian masukan pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 8 ruang ya, diantaranya di sini ada ruang murid, ruang GTK, ruang sekolah, bahasa, orang tua, ruang publik, ruang mitra, dan ruang pemerintah yang sudah menu-menunya sudah direview barusan ya teman-teman. Kemudian di sini juga ya ada fitur yaitu fitur pencarian di mana teman-teman nanti cukup memasukkan kata kunci, misalnya satu kata kunci, misalnya fitur belajar ya, memasukkan kata kunci belajar, maka fitur ini akan menampilkan beberapa fitur yang mempunyai kata belajar seperti itu ya. Jadi di sini dilengkapi fitur pencarian. Jadi tidak usah ribet-ribet kalau ingin masuk ke ruang GTK, ke ruang murid, ke ruang pemerintah misalnya. Jadi sudah tidak usah ribet-ribet, anggaplah ada lorong tembus gitu ya. Kalau misalnya dianalogikan ke rumah gitu ya. Jadi di sini ada fitur pencarian di mana cukup mengklik kata yang ingin dicari, ngetik kata yang ingin dicari, maka akan menampilkan semuanya ya. Contoh misalnya di sini ada pencarian, kita mengetik kata kunci belajar, maka akan ditampilkan di sini ada pelatihan mandiri, BIPA daring, kursus digital, akun pendidikan, sumber belajar, portal pembelajaran, LMS, dan kelas maya. Artinya yang berkaitan dengan kata kunci belajar itu akan ditampilkan pada fitur pencarian ini ya teman-teman. Kemudian berikutnya yaitu ini mengintegrasikan fitur CMS ya, yang berupa informasi atau berita yang nantinya akan disampaikan pada user-user pendidikan, baik itu berupa artikel yang kita kirim ke beberapa user. Nantinya akan ada berita seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada berita-berita penting mungkin tentang regulasi atau informasi ya yang berupa artikel, nantinya juga akan ada di rumah pendidikan ini ya teman-teman.
Kemudian, nah di sini ada notifikasi yang nantinya akan ada list dari berita-berita yang di-push notif dari admin pengelola. Jadi di sini itu kan ada beranda tadi kan, ada cari, sekarang ada pemberitahuan. Jadi ada menu pemberitahuan, di mana menu pemberitahuan itu ada notifikasi yang nantinya akan ada list dari berita-berita yang di-push notif dari admin pengelola rumah pendidikan. Ini nantinya ada pemberitahuan ya. Jadi guru-guru nantinya tidak akan ketinggalan berita ya teman-teman, karena sudah ada notif, misalnya seperti itu. Misal ada notif gaji naik seperti itu ya teman-teman. Jadi langsung up to date berita-berita yang tentunya itu dijamin valid, tidak hoax seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada akun ya, ada akun di sini. Tadi ada pemberitahuan, sekarang ada akun, yaitu terintegrasi dengan Google dan Apple ID. Masih belum sepenuhnya terintegrasi secara SSO ya dengan akun Belajar ID, namun dalam perkembangan selanjutnya akan diintegrasikan sehingga nantinya para user yang sudah sign in di rumah pendidikan tidak perlu lagi sign in lagi di dalam masing-masing fitur. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ini sama aja. Dan rumah pendidikan ini, layanan publik yang ramah ini, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis, ini akan diluncurkan pada tanggal 21 Januari 2025. Baik, itu aja ya informasi dari saya, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.